Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga diberi kekuatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita akan kembali menampilkan baca berita. Kali ini kita ambil dari laman elais.co yang terbit pada tanggal 8 Mei tahun 2022. Mengambil judul harga TBS anjlok, orderan pupuk kimia makin sepi. Reporter adalah Febri Firsandi Putra. Oke, kita baca beritanya, nanti setelah ini kita akan ulas sedikit. Jambi, elais.co, anjloknya harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani tak serta-merta membuat harga pupuk non-subsidi ikut turun. Harga pupuk kimia masih nyaman berada di posisi yang terbilang cukup tinggi. Petani masih pusing karena mahalnya harga pupuk yang makin tak sebanding dengan harga sawit. Salah seorang pengecer pupuk di Jambi, Untung, mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini harga pupuk sama sekali belum mengalami perubahan. Banyak petani yang tanya, kok pupuk mahal? Saya jawab juga cuma menyalurkan dari distributor. Jadi tidak tahu mengapa bisa tinggi. Bisa jadi harga bahan bakunya juga naik, katanya kepada Elais Minggu tanggal 8 Mei siang. Ia mengatakan bahwa dengan mahalnya harga pupuk membuat pesanan menjadi menurun. Otomatis dengan harga begini, orderan pupuk juga anjlok. Wajarlah karena anggaran pupuk petani segitu-segitu saja. Ditambah lagi dengan harga TBS sekarang yang jatuh, katanya. Dia mengaku melayani pembeli pupuk untuk kelompok tani di Provinsi Jambi. Kalau pupuk non-subsidi, pesanan minimal 1 truk bisa diantar langsung ke kelompok tani ke semua daerah di Jambi. Tapi kalau pupuk subsidi, sudah ada sistem online. Jadi kelompok tani dan nama petaninya sudah ada di daftarnya yang menerima penyaluran. Tidak bisa dijual sembarangan, katanya. Dia menambahkan bahwa harga pupuk non-subsidi bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Bisa naik, bisa juga turun. Harga juga tergantung jarak. Kalau lebih jauh, ongkos bertambah. Jadi harga bisa beda Rp50 sampai Rp100 per kilogram tuturnya. Berikut adalah daftar pupuk non subsidi per sak 50 kg yang dijual Untung. Oke sobat, nanti untuk harga pupuknya saya tidak baca seluruhnya, tapi nanti akan saya sampaikan pada slide, jadi kita bisa melihat. Karena ini ada 17 macam pupuk yang ditawarkan oleh Untung, berikut harganya. Oke sobat planters, kita coba membahas ini sedikit. Dengan harga TBS anjlok, otomatis orderan pupuk kimia juga pasti sepi. Karena bagaimanapun juga uang yang untuk membeli pupuk adalah hasil dari penjualan TBS. Jadi kalau misalnya TBS-nya turun, otomatis pembelian pupuk pun akan, apalagi ini sudah masuk pada bulan kelima yang sebagian petani juga akan melakukan pemupukan. Apabila memakai sistem rotasi 3 rotasi, maka ini masuk pemupukan. Tapi bagaimana harus dilakukan pemupukan karena harga pupuk juga mahal, sementara harga TBS juga belum bisa mengangkat pendapatan petani secara umum. Karena banyak daerah juga menjual harga TBS itu masih di bawah harga yang kemarin-kemarin, misalnya 1.200, masih 1.300. Yang sebelumnya bisa terjual sampai harga Rp3.000 per kilogram untuk pada tingkat pengepul. Jadi sobat, yang terjadi adalah kerugian secara nasional apabila para petani tidak melakukan pemupukan, karena kita ketahui juga bahwa luas areal petani ataupun perkebunan rakyat itu adalah 45% dari hampir total keseluruhan areal perkebunan nasional. Sementara untuk
Sisanya misalnya perusahaan swasta nasional itu sekitar 55%, dan selebihnya adalah perusahaan negara. Sobat Planters, kalau terjadi keterlambatan dalam pemupukan, maka dampaknya adalah produksi petani ataupun perkebunan rakyat pada tahun-tahun mendatang, terutama 2 tahun ya setelah pemupukan, itu akan terjadi anjlok terhadap produksi. Seperti kita ketahui, tahun 2021 kemarin, produksi CPO kita nasional itu sekitar 46 juta ton, atau dengan minyak sawit lainnya sekitar 51 juta ton. Jadi kalau pemupukan tidak dilanjutkan ataupun ditunda karena naiknya harga pupuk, bisa diyakinkan dan bisa disimpulkan bahwa 2 tahun ke depan atau tahun 2024, maka produksi CPO kita Indonesia secara umum akan turun. Karena petani tidak mampu membeli pupuk untuk memupuk tanaman sawitnya. Dan keterlambatan ini terus akan terakumulasi pada tahun-tahun ke depan. Jadi Sobat Planters, pemerintah dalam hal ini harus cepat tanggap untuk mengantisipasi harga TBS yang semakin lama semakin terjun bebas. Dan menurut hemat saya, ini harus segera diatasi dengan menurunkan bulog, dengan membeli minyak goreng dari perusahaan-perusahaan penghasil minyak goreng, kemudian menyalurkannya pada tingkat distributor ataupun pengecer di tingkat bawah. Karena kita ketahui bahwa Bulog mempunyai fasilitas itu sampai ke tingkat kecamatan. Dan penugasan ini juga harus didukung dengan bantuan sumber dana dari Bulog, misalnya dengan subsidi dari BPDPKS. Jadi otomatis kalau penyerapan dari Bulog cukup tinggi, maka pabrik-pabrik kembali akan bergairah untuk membeli TBS dari masyarakat, dan tidak dipusingkan lagi masyarakat bagaimana melakukan perawatan terhadap tanaman. Karena naiknya harga TBS otomatis akan menambah pendapatan masyarakat dan masyarakat akan bergairah. Berbeda dengan harga TBS yang turun, banyak komponen yang harus dilakukan oleh petani, seperti misalnya ongkos panen. Ongkos panen itu sekitar 50 sampai 190, bahkan ada yang 200, tergantung dari tingkat kesulitan ataupun jauhnya perkebunan rakyat. Yang kemudian biaya perawatan termasuk pasar pikul, piringan, dan lain sebagainya, termasuk juga pruning, dan banyak hal-hal yang dilakukan oleh petani yang juga membutuhkan rupiah terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan juga tentunya yang paling penting adalah pemupukan. Jadi kalau harga TBS rendah dan pupuk tidak masuk di dalam harga yang didapat dari penjualan TBS, otomatis pemupukan maupun perawatan juga akan tertunda, dan dampaknya di 2 tahun ke depan produksi Indonesia pasti akan turun dan mungkin jauh di bawah tahun 2021 kemarin yang mampu memproduksi sekitar 46 juta ton. Oke Sobat Planters, itulah tadi sedikit kita lakukan analisa terhadap baca berita yang disampaikan oleh harian ataupun laman elayis.co pada tanggal 8 Mei tahun 2022. Harga TBS anjlok, orderan pupuk kimia makin sepi, dengan reporter Febri Firsandi Putra. Dan mudah-mudahan analisa saya tidak salah, dan apabila salah juga mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, marilah sama-sama kita berusaha dan meyakinkan pemerintah bahwa melakukan penyetopan ataupun pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya dalam minyak goreng akan berdampak pada harga TBS yang semakin lama semakin turun, dan mempercepat proses penugasan daripada Bulog untuk melakukan penetrasi pasar ataupun pembelian minyak goreng dari perusahaan-perusahaan pembuat minyak goreng dan disalurkan langsung ke masyarakat, karena Bulog mempunyai armada dan fasilitas yang cukup sampai tingkat desa dan kecamatan. Oke, terima kasih sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.